gitu. Pokoknya sampai detik ini kami tidak ada niatan untuk maju Pak Wali dan walaupun saya. Tapi mudah-mudahan Bapak itu kekeh, jangan sampai berubah. Harapan saya seperti itu. Pak Wali itu adalah anak dari kiai-kiai yang seperti itu. Biasanya kan tawadu ya. Murid itu, murid kepada kiai itu tawadu. Ya saya berharap sekali sebagai istri untuk Bapak tetap bersikukuh tidak mencalonkan di Kota Malang. Tapi tidak tahu kalau di tempat lain ya Mas. Nah ini yang menjadi bias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini di samping saya ada Mbak Widayati Sutiaji. Beliau adalah istri Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji, dan beliau juga ketua tim penggerak PKK, ketua Dekranasda, dan banyak jabatan lainnya. Ya, kita akan membahas hal-hal yang sederhana dan hal yang ringan dengan Bu Widayati, tapi juga nanti di akhir kita akan membincang juga soal langkah politik keluarga Sutiaji 2024 ini akan seperti apa. Ya, sehat selalu, sehat Bu Widayati. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Siap. Ya, Bu Widayati mungkin masih banyak yang belum kenal lah. Mungkin kenalan dulu. Bu Widayati kan lahir di Trenggalek, lalu kuliah dulu di UMM ya. Ya mungkin sekilas perkenalan silakan Bu Widayati. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Widayati Sutiaji, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ketua Dekranasda, dan juga Bunda PAUD. Ini adalah jabatan-jabatan ex officio, tapi masih ada lagi jabatan-jabatan lain sebetulnya. Jadi sekilas perkenalan dari saya ini orang desa, jadi lahir dari Trenggalek, terus mencari nafkah, mencari upo saya dulu itu di Kota Malang. Lah saya kuliah terakhir itu di UGM Mas, Universitas Gadjah Yana Malang. Oh UGM ya, sorry. UGM-nya Kota Malang. S2 saya ngambil di sana manajemen, tapi untuk S1-nya saya di UMM, kebanggaan saya, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mempunyai 4 orang anak. Siap. Saya kira itu dulu perkenalannya. Dulu mengawali karir dari honorer ya, atau seperti apa itu Bu? Sebelum ASN, lalu di 2021 resign ya karena fokus menemani Bapak menjadi wali kota. Itu gimana Bu ceritanya menjadi ASN itu Bu, sekilas Bu? Jadi gini, karena saya itu sebetulnya pada waktu masih di SMA saya ditinggal sedo oleh bapak saya, maka begitu lulus saya kasihan kepada ibu saya maunya tidak melanjutkan kuliah Mas, tetapi ternyata ibu saya itu berhati mulia, nangis, katanya menyampaikan ke saya, ya opo lah anakku ora kuliah, engko lek bis menikah biasanya mertua itu kan melihat juga latar belakang dan sebagainya. Itu yang menjadi benak ibu saya pada waktu itu. Maka karena ibu menghendaki saya kuliah, tapi saya tetap tidak mau kuliah. Saya mengambil kursus Bon A, Bon B, kursus menjahit. Itu saya lakukan selama 1 tahun setelah saya lulus SMA. Ternyata ibu saya tidak puas dengan saya melakukan itu, tetap minta kuliah. Kok ndelala di Kota Malang dulu itu ada ini pemekaran wilayah Kecamatan Lokwaru. Saya dengar itu, akhirnya saya datang ke Malang ikut mendaftar menjadi tenaga sukwan. Tenaga sukarelawan. Alhamdulillah saya diterima menjadi sukwan di Kecamatan Lokwaru. Zaman dulu tidak ada bayarannya Mas, sukwan itu. Ada sedikit atau gimana Bu? Atau sama sekali nggak ada sukwan itu? Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Kita itu mendapatkan dari belas kasihan dari pimpinan kita gitu. Tetapi karena pengennya ibu saya itu punya ada status misalnya seperti itu, maka ya saya harus menjadi sukwan itu. Lama Mas, sampai 10 tahun saya sukwan itu. Sehingga sampai saya berkeluarga punya anak saya masih tetap sukwan. Tetapi alhamdulillah saya getol karena itu cita-cita saya kepengen menjadi ASN di Kota Malang. Padahal kalau background dari bapak saya guru, kakak saya guru, rata-rata keluarga kami itu
guru. Bahkan Pak Le saya, adiknya Bapak itu dulu kepala dinas Pedanka di Kota Malang dulu itu Mas. Tapi kenapa saya tidak tertarik di guru, saya kepengennya itu ASN. Alhamdulillah di 10 tahun mengabdi, saya di tahun 98 itu diangkat alhamdulillah golongan 3 karena dari sarjana. Begitu ceritanya. Oke Bu, kita melompat 5 tahun belakang ini kan mendampingi Wali Kota Sutiaji sebagai Wali Kota Malang. Nah, ini terakhir kan September ini Bu ya. September. Jadi, tanggal 24. Tanggal 24 September ya. Jadi sudah 5 tahun, sudah sangat panjang lah. Apa suka duka mendampingi Wali Kota ini selama 5 tahun Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu. Ya. Pastilah mah, pasti ada suka, pasti ada suka. Tapi kembali lagi, karena sebenarnya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami menjalaninya adalah bergerak seperti air. Lah, duka itu saya kira bisa kita kemas menjadi kekuatan bagi kita, bagi keluarga kita. Tentu bagaimana kami mendampingi seorang wali kota. Jadi ya kita harus duka itu tidak kita rasakan menjadi duka, tetapi bagaimana kita mendampingi untuk Bapak itu bisa memberikan prestasi, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Malang. Jadi duka ini dikit aja. Aku tidak cerita duka, tapi bahagianya saja ya Mas yang saya ceritakan ya. Gimana ya? Okay. Bahagianya itu ketika apa Bu? Ketika mungkin kalau dihujat kan sering juga ya, karena Nabi aja dihujat. Nah, apa itu kalau yang membanggakan itu ketika apa Bu? Ketika mendampingi wali kota ini Bu? Tentu yang membanggakan pertama adalah walaupun Bapak itu menjadi wali kota, kembali lagi ke rumah, Bapak itu ya seorang bapak, figur bapak yang selalu membuat kita itu bisa bersama-sama ketika ada waktu, walaupun tidak banyak, kita ngobrol bersama Mas, kita lakukan di meja makan, dilanjut di ruang keluarga. Biasanya Bapak itu tanya kepada kita pekerjaannya Mama tadi seperti apa, kan pasti saya mesti pamit dulu, Pak aku menjalankan ini, ada jadwal ini, kunjungan ke warga dan lain sebagainya. Tapi endingnya apa yang dilakukan Mama, biasanya itu ditanyakan. Terus anak-anak juga gitu, anak-anak kan sudah pada kerja, di bagaimana situasi di pekerjaan itu selalu ditanyakan sama Bapak. Insya Allah Bapak terus membawa kita, dan juga tidak hanya bertanya, biasanya Bapak juga memberikan solusinya seperti itu. Oh, gitu. Siap. Jadi komunikasi itu biasanya ketika malam atau kalau pagi gitu gimana Bu? Kalau pagi saya tuh sudah ribet sendiri, jadi kami itu jarang melakukan komunikasi yang intens, yang baik di pagi hari. Jadi saya lakukan itu di setelah maghrib, makan malam itu. Biasanya habis kita makan bareng, terus kan sholat maghrib Thomas, sholat maghrib biasanya Bapak itu memberikan ceramah kepada kita. Lah di sela-sela itu menunggu isya, itulah terjadi komunikasi. Kalau enggak gitu kadang dari meja makan di ruang tengah, tergantung waktunya. Gitu. Kalau Bapak kalau akan melakukan kebijakan yang besar itu apa pernah cerita ke Ibu gitu? Selalu. Itu gimana Bu? Ya, Bapak itu insya Allah, saya itu sebagai istri diposisikan menjadi pendamping yang bisa diajak ngomong, bisa minimal itu bisa menjadi pendengar setia. Maka insya Allah Bapak itu selalu cerita, apalagi kalau sudah malam, Bapak ngundur malam, itu biasanya banyak cerita. Tetapi dari aku sendiri, kalau Bapak cerita, aku menjadi pendengar setia yang baik atau bisa memberikan solusi, tetapi tidak boleh mempengaruhi bahwa itu kebijakan Bapak. Saya hanya sekedar memberikan masukan. Jangan sampai saya mempengaruhi kebijakan-kebijakan Bapak. Karena saya tahu Bapak sudah mempunyai tim, mempunyai UPD-UPD yang luar biasa. Oh, gitu. Contohnya apa Bu yang diceritakan tuh? Misal ada nggak Bu percontohan gitu? Misal ingin membangun jembatan Kedung Kandang atau apalah, ada nggak contohnya gitu Bu? Ini yang sekarang viral aja ya, seperti kayu tangan. Kayu tangan itu sebetulnya kan pembangunan ide sudah ada di kita, maka dilakukan terobosan sehingga pembangunan yang pertama itu dibangun oleh pusat Mas, bukan dari APBD Kota Malang. Nah, dari sana karena mau dibangun, apa yang kita suguhkan di sana? Akhirnya saya matur ke Bapak, harus ada ikon.
nyontoh seperti di Jogja Pak untuk lampu-lampunya, tapi kita punya gaya tersendiri karena Bapak selalu bilang tidak apa-apa kita mencontoh tapi dikembalikan dengan kearifan lokal kita. Makanya adalah ketika orang-orang itu selfie di sana tidak perlu ditulisi kayu tangan Kota Malang, insya Allah itu sudah mencermat, oh kalau seperti itu ikonnya Kota Malang, sudah tahu kalau itu di Kota Malang seperti itu. Nah, gitu. Jadi ada peran Bu Wali juga ya terkait viralnya kayu tangan, dan sekarang alhamdulillah itu menjadi magnet tersendiri Bu ya bagi wisata Malang Raya. Kalau nggak ke kayu tangan kayaknya kurang lengkap. Kalau menurut salah Mas, tidak Malang Raya itu sudah nasional. Terbukti begini, ketika saya apeksi ketemu istri-istri wali kota itu yang ditanyakan tuh kayu tangan. Begitu juga ketika Bapak ketemu, kalau apeksi memang hanya wali kota ya ketemunya, kita asosiasi pemerintah kota. Bapak itu juga seperti itu. Maka di Kota Malang insya Allah banyak sekali yang berkunjung. Jadi studi tiru, nanti kongkonya di kayu tangan. Alhamdulillah. Itu sehari ribuan Bu ya, berapa Bu? Kalau pernah ada survei nggak Bu di kayu tangan itu tiap hari ada berapa orang Bu? Gini, di sana itu kan ada Pak Darwis yang selalu menyampaikan kepada kita memang harus tahu perkembangan di kayu tangan seperti apa. Di Terake disampaikan masyarakat yang sudah masuk ke dalam kampung, bukan di luar ya, saya tidak cerita di luar, pasti semua sudah tahu kalau sampai macet yang seperti itu. Yang masuk ke kampung-kampung minimal tiap hari itu ada 500 orang berkunjung. Dan itu kan diuangkan untuk kesejahteraan masyarakat di sana. Kalau dikalikan sudah 20.000 ya kalau tidak salah, masuk itu kali 500 kan sudah bisa. Lumayan ya. Dan saya ke dalam juga banyak juga yang bikin kafe. Jadi perekonomian tumbuh di situ Bu ya. Ada dari kebijakan itu. Ya ini Bu Wali, salah satu kemarin saya baca di media saya tugumalang.id itu kan di sini juga dibuka untuk masyarakat ketika hari Minggu. Nah itu kenapa ada kebijakan seperti itu Pak? Bu? Itu lucu sebetulnya Mas. Dulu itu teman-teman kita yang datang ke sini itu kalau masuk ke dalam itu kan takut awal mula. Karena memang biasanya yang dulu-dulu tidak dibuka untuk umum barangkali seperti itu. Lah ada tamu kita itu yang foto di ini keset, apa bahasa Indonesia keset itu? Keset ya. Keset lah, pokoknya keset itu kan ada welcome to rumah jabatan wali kota yang seperti ternyata itu aja bisa dipakai selfie, dipakai foto. Dari sana saya itu matur ke Bapak, gimana kalau rumah ini kan rumah dari rakyat ya, rumah rakyat, kalau bisa kita buka untuk umum itu bagus Lucin. Akhirnya Bapak ACC, maka ini kita benahi Mas, rumah kita benahi, kita minta dianggarkan untuk pembenahan rumah ini. Lah ini saya desain sendiri, semuanya saya desain sendiri, termasuk taman-taman itu untuk lebih bisa menyatu, saya desain sendiri, seperti itulah tampilannya. Terus ternyata saya matur ke Bapak itu, kalau bisa dibuka untuk umum tapi harus ada sesuatu yang disukai di sini, jangan hanya rumah saja. Akhirnya saya bersama komunitas, karena Bapak sudah ACC, saya punya komunitas, gimana kalau kita yang tampil dulu. Awal mula saya, Bu Ida Ayu, pejabatnya yang seperti itu saya ajak, dan Bu Vivi, Direktur Matos itu saya ajak. Saya punya kumpulan namanya MTC, kita ajak aja kita MTC, Pak Yusron. Akhirnya kita tampil bareng di sini. Loh ternyata antusias masyarakat. Akhirnya kita tambah lagi, nanti harus ada pelayanan kesehatan di sini. Akhirnya kita kolaborasi Mas, ini sudah beberapa kali kolaborasi dengan OPD yang ada di Kota Malang, misalkan Dinas Kesehatan, di situ ada pelayanan konsultasi kesehatan, ada cek kesehatan, asam urat, gula dan kolesterol gratis kepada masyarakat, dan juga vaksin COVID-19 kita lakukan. Banyak yang belum vaksin ternyata kita lakukan di sebelah sini. Sebelum ada pelayanan saya juga mendatangkan UMKM Mas untuk kita gratiskan kepada masyarakat. Misalkan ada telur gulung, ada krepes, itu gantian. Jadi intinya kan penguatan UMKM ya. Jadi karena saya di Kranasda, penguatan UMKM itu terus ada di benak saya. Jadi mereka kita undang untuk digratiskan kepada masyarakat. Sesuatu banget bagi saya dengan Pak Wali ketika melihat tidak
ada beda antara pejabatnya dengan masyarakat umum antri ngambil kue jajanan tradisi, jajanan kecil-kecil itu tadi. Ya, itu udah berapa kali Bu dibuka ini Bu? Sudah ada 3 bulan, itu sudah berkali-kali ya Mas. Siap. Tetapi yang menyenangkan itu OPD itu luar biasa, seperti pelayanan perizinan, diskopindak itu hakinya, pemeriksaan hewan. Jadi kerjasama dengan dokter hewan, dokter umum, dokter gigi itu kita lakukan kerjasama seperti itu. Perbankan ya, terus selalu ada pasar murah Mas di sini. Kita kan punya aneka tugu aneka usaha ya, BPR tugu aneka usaha. Di situ kan ada barang-barang murah, maka itu selalu kita gandeng untuk jualan murah di sini. Dan alhamdulillah itu yang menjadi favorit, selalu ramai itu di setanya tugu aneka usaha itu. Oke, luar biasa Bu ya. Dan ini menjadi sejarah ya, karena sebelumnya wali kota sebelumnya belum pernah ya. Belum pernah. Dan semoga nanti akan dilanjutkan oleh penerusnya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi gini Mas, rumah kita itu kita desain supaya mereka bisa selfie bebas. Maka di depan itu kita belikan singa dari kayu. Karena ikon Kota Malang kan singa Mas. Jadi rumah dinas harus ada singa. Bapak manut, Pak ini kita harus beli singa, itu manut. Alhamdulillah singa sudah ada di sana. Dan satu lagi, mobil N1 itu kita bebaskan kepada masyarakat Kota Malang, tentunya yang mau menikah gratis. Sudah N1. ada yang pakai itu banyak? Oh sudah banyak, sudah ngantri Mas. N1 itu ada N1K ya, nikah. Belakangnya tulisannya Jasmarit yang seperti itu. Alhamdulillah masyarakat mudah-mudahan dengan niatan baik kita itu menjadi bangga dengan Kota Malang tentunya. Oke, siap. Kalau prestasinya Pak Sudiaji mungkin kan banyak ya, seperti jembatan ke Telogomas, Kedung Kandang, terus MCC dan banyak lah. Kemarin kita bahas pasar ya. Nah, kalau di PKK dan Bunda PAUD, apa Bu yang prestasi dalam 5 tahun belakang yang sangat berkesan bagi Bu Wali gitu? Yang sangat berkesan, jangan PKK dulu, barangkali Bunda PAUD, karena baru kemarin saya kumpulkan sejumlah 2.266 Bunda PAUD, guru PAUD di MCC. Maka saya cerita dari sana dulu. Jadi gini Mas, pada waktu 2018 kami terpilih, belum dilantik, itu sudah ada keluh kesah dari teman-teman guru PAUD yang datang ke kita, ke rumah kita, ke Tunggul Wulung sana, cerita gini, kalau ternyata kesimpulannya adalah sudah 2 tahun ini guru PAUD di Kota Malang tidak mendapatkan insentif. Terus saya pelajari kenapa tidak mendapatkan insentif. Ternyata memang mereka itu belum ada wadahnya, belum terpayungi. Lah dari sana melihat bagaimana getolnya guru-guru dalam mengajar dan lain sebagainya, sudah tua-tua dan lain sebagainya, maka saya pelajari, saya matur ke Bapak. Ternyata kendalanya kenapa tidak mendapatkan insentif itu karena mereka belum didaftarkan. Dari sana saya matur ke Bapak, Mas, bagaimana kalau kita upayakan untuk kita daftarkan ke Kemenkumham begitu. Lah itu masih angan-angan sebelum kami dilantik. Begitu sudah dilantik, saya kan sudah punya komposisi PKK. Pengurus PKK, karena itu melekat di Pokja 2. Sejak rapat Pokja 2 dengan tim sekretariat dan bendahara, kita rapat ini ditanya kita harus segera memberikan legalitas kepada mereka, tapi ini biayanya mahal. Akhirnya kita nyari notaris yang agak murah Mas pada waktu itu. Ternyata Mas Temi itu punya spesialis untuk membantu seperti ini. Kami pakai yang notaris dari Mas Temi itu, disampaikan kepada kita kan sebetulnya di atas 10, tapi karena membantu terus ini uang pribadi dari Pak Wali dan saya, sehingga itu kami dapat diskon Mas pada waktu itu 7.500.000. Dalam 1 bulan sudah turun Kemenkumham itu Mas. Lah sudah turun, akhirnya ini SK itu kita berikan kepada satuan PAUD. Ternyata memang kembali lagi itu masyarakat. SK apa Bu? SK Kemenkumham. Oh, iya. Bahwa kita punya 154 satuan PAUD
yang sudah dinaungi gitu. yang sudah dinaungi oleh SK Kemenkumham, maka pemerintah berhak memberikan insentif tadi. So, kalau nggak ada SK-nya nggak bisa. Nggak bisa, maka 2 tahun itu pasti mereka ngajar nggak dapat apa-apa, Mas. Cuma dapat dari sekolah aja gitu. Dari sekolah pun, karena mohon maaf ya, yang sekolah pun tidak semua orang mampu, sehingga kan subsidi silang. Saya tanya 1 bulan dapat berapa, kadang dapat 100 dalam 1 bulan, Mas, itu. Maka dari sana sudah kita proses daftar dapodik dan lain sebagainya, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, karena melekatnya insentif ini kan di Dinas Pendidikan. Nah, ternyata, Mas, sudah berjalan itu kita sudah bisa memberikan insentif 2 kali. Pada waktu itu datanglah wartawan kepada kita, karena bunyinya pada waktu itu kan Yayasan Tim Penggerak PKK Kota Malang. Wartawan LSM itu melihatnya kalau yayasan itu kan ada dana yang masuk kepada yayasan, Mas, profit kan begitu. Padahal kami tidak sama sekali, hanya memayungi, karena bingung golek judul lagi apa gitu loh pada waktu, karena yang mengelola memang PKK. Daripada bermasalah, saya matur ke Bapak, terus Mas Taimi kita panggil lagi, tolong ini segera diganti. Kita mencari nama, karena Bapak itu bermartabat ya slogannya, maka diganti menjadi Pendidikan Insan Bermartabat. Sudah, insya Allah setelah itu turun lagi, sudah aman lah sampai sekarang. Dan setelah itu kami kan sudah bisa memberikan 600.000 dari dulu 200, terus tidak ada sama sekali selama 2 tahun. Terus saya mengusulkan ke Bapak itu 600. Kenapa 600? Karena saya mengacu di Dinas Sosial untuk apa masyarakat yang di Dinas Sosial itu namanya apa itu ya? Masyarakat kurang mampu. Yang mendata itu, itu kan ada melekat di Dinas Sosial. PKH. PKH ya. Itu dikasih 600, maka standar itu yang saya pakai sama ke Bapak. Alhamdulillah dianggarkan, DPRD juga ngedok, alhamdulillah bisa mendapatkan 600.000. Tetapi, Mas, ini tidak berhenti di situ. Saya tuh kasihan 600.000 kalau kita ya 1 bulan ya pastilah tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Maka saya usul lagi hitung-hitungan ke Bapak, Pak kira jadi 1 juta gimana, anggaran APBD-nya gimana, saya gitu. Sama Bapak sama saya di komputer hitung-hitungan APBD, Mas. Ternyata masih cukup, itu kurang lebih membutuhkan berapa miliar ya, 12 miliar apa begitu, karena kan kali 2.266 guru. Nah, itu pada waktu itu Bapak sudah ACC minta Dinas Pendidikan untuk segera memprogramkan. Lah, sudah ACC sebetulnya tinggal proses hearing itu sudah dilaksanakan sepertinya pada waktu itu. Kok ndelala di tahun 2020 itu ada COVID-19. Karena Bapak untuk penanganan COVID kan menjadi faktor utama, sehingga uang yang untuk honor dilarikan dulu ke refocusing ke penanganan COVID-19 begitu, Mas. Lalu ada lagi kapan, Bu? Sekarang katanya 1 juta, Bu, ya? Itu gimana? Mulai ada lagi kapan? Ya. Mulai? Dan ini gini, Mas, sebetulnya beberapa hari yang lalu saya mengingatkan Bapak Cin, kita ini kan sudah mau selesai. Bagaimana kalau untuk guru-guru PAUD itu digulkan dulu, kasihanlah nanti begitu. Alhamdulillah Bapak langsung gercep manggil Pak Suwarjana, kumpulkan guru-guru PAUD. Akhirnya kemarin baru kemarin saja dikumpulkan di Islamic Center. Alhamdulillah semuanya hadir, dapat pencerahan dari Bapak, karena Bapak itu Ustadz pasti ada pencerahan, bahkan menjadi guru yang baik dan lain sebagainya. Itu dari Bapak. Tentu yang terakhir disampaikan bahwa di tahun 2024 Januari sudah mendapatkan gaji menjadi 1 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu, Kalau Mas. tahun ini berapa, Bu? 600. 600 ya, ya. Alhamdulillah. Dari awalnya 0 ya. Dan ini ya itu akan sangat bermanfaat, apalagi PAUD ini kan ini, Bu, ya, apa? Pondasi anak-anak itu ada di PAUD itu, Bu, ya. Siap. Betul. Oke, kalau yang terkait PKK dan Dekranasda apa, Bu, yang sudah dilakukan yang menurut Ibu berkesan dalam 5 tahun terakhir ini? Ya. Sebetulnya apa yang dilakukan Dekranas itu kan Dewan Kerajinan Nasional. Di situ Ekra, Fashion, Kuliner masuk di sana. PKK sebetulnya menjalankan itu dari 10 program pokok PKK. Sebetulnya tidak menjadikan
kita menjadi sulit karena sebetulnya hampir sama yang ditangani, sehingga dalam saya menjalankan amanah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, menjadi kekuatan saya itu yang pertama adalah teamwork saya, Mas. Untuk mendapatkan prestasi saya harus mempunyai teamwork yang baik. Maka saya pada waktu itu memilih komposisi dari susunan pengurus itu ada dari sekretaris Bapenda, ada dari perpustakaan, orang-orang yang bisa menerjemahkan kalau kita membuat anggaran seperti apa. Karena saya ASN, tertumpunya kita adalah kalau kita berkegiatan kita harus memprogramkan dulu. Dengan cara apa? Kita membuat DPA di tahun sebelum berjalan, di tahun berjalan kita tinggal pelaksanaan. Untuk bisa berjalan dengan baik maka komponen saya yang saya kuatkan. Dan alhamdulillah, Mas, dengan cara itu ternyata sekarang PKK dikit-dikit ngomongnya DPA, bagaimana penganggaran dan lain sebagainya sangat pintar sekali. Dulunya mohon maaf, selalu membuat ketika membuat kegiatan mengusulkan ke saya itu proposal yang disampaikan. Ini tidak perlu buang-buang tenaga karena sebetulnya kita sudah memprogramkan. Saya jadi sendiri, Mas, pada waktu itu. Sekarang Pokja kita ada sekretaris, ada bendara, Pokja 1, 2, 3, dan 4. Kalau sebelum tahun berjalan laporan DPA sudah membuat draft yang untuk DPA itu dilaporkan kepada saya. Kita korelasikan, sekalian korelasi dengan Dekranasda seperti itu. Jadi yang paling berkesan adalah saya mempunyai teamwork yang luar biasa. Terima kasih kepada tim penggerak PKK Kota Malang dan tentunya Bu Camat, Bu Lurah. Bu Lurah, Bu Camat itu tim penggerak PKK tingkat kecamatan dan kelurahan, ini juga luar biasa sekali. Yang kedua, saya membawa mereka untuk lebih disiplin, Mas. Jadi kalau dulu itu kan kita selalu Indonesia pakai jam karet, molor. Tapi saya orangnya disiplin, didikan saya dari ibu saya. Maka tim penggerak PKK harus disiplin. Kalau rapat jam 8, kadang jam 9 baru dimulai karena mereka tidak disiplin. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kalau Bu Lurah, Bu Camat insya Allah molor tidak lama-lama karena pastilah takut dampak kepada suami tentu ya kalau salah Pak Wali kan seperti itu. Dari sana, Mas, saya punya kebijakan pada waktu spontanitas. Tolong kita sudah molor 4 jam, pintu ditutup, biarkan yang terlambat suruh pulang saja. Saya langsung kecangi seperti itu. Ternyata betul itu masih banyak yang terlambat, daripada mengganggu mereka yang sudah duduk rapi menunggu pencerahan. Ternyata yang lain baru geruduk-geruduk kan terganggu. Silahkan pulang saja, itu mengganggu saya gitu. Ternyata setelah itu 1 kali saja saya lakukan, dampaknya sekarang semua disiplin. Ini Bu Wali loh, ini Bu Wali kudu tepat waktu. Sampai Ibu Ketua dan Wawanta menyampaikan, tolong kalau mewakilkan mengikuti kegiatan saya, tolong ini Bu Wali sendiri yang menghandle. Ini Bu Sekda ya, Ketua dan Bu Sekda ya. Tolong sampai ditumpul, jangan sampai telat, jangan sampai telat. Dan alhasil ternyata sebelum jam 8 orang-orang itu sudah pada datang itu. Yang membahayakan lagi ternyata dampak ini itu dampaknya itu kepada OPD juga. Bapak menyampaikan, saya hanya dengar dari Bapak, tapi ada beberapa OPD. Ternyata Bapak pun juga melakukan disiplin yang ketat sehingga di OPD tidak ada yang molor-molor seperti itu. Siap Bu Wali, ini tadi kan yang enak-enak aja, kita coba yang gak enak kayak kan banyak seringkali viral dan banyak hujatan netizen. Nah itu gimana Bu? Apa sempat down atau gimana kalau cara menyikapi hujatan itu Bu? Itu seperti apa Bu? Ya, pasti, Mas, namanya suami dihujat ya, kami sangat merasakan dampaknya itu ya, pasti down. Tetapi risiko karena suami mendapatkan amanah, saya sebagai istri ya bagaimana Bapak itu melihat kita tegar-tegar saja. Saya sama anak-anak, karena kebetulan anak-anak saya sudah besar, biasanya saya kompromi. Kalau Bapak datang kita yang senang-senang, jangan tunjukkan kalau kita sebetulnya tahu masalah itu, ataupun tahu ya kita tidak terlalu berdampak, caranya begitu. Maka ketika Bapak datang, yang kita lakukan adalah
bersenang-senang dulu, tetap ngomong-ngomong yang gembira, karena Bapak itu kalau yang jelek-jelek banyak disembunyikan kepada kita. Tetapi media sosial kan tidak bisa membohongi kita. Kita bisa baca dari koran, dari HP kita, jadi kita tahu. Nah, jadi kita lakukan seperti biasanya. Kalau datang Bapak mesti menyapa kita, karena Bapak datangnya itu sore-sore, Mas, kadang malam, kadang kita itu tidak kebagian Bapak. Tetapi saya tidak pernah menanyakan, Pak ini kok rame di luar, kok ada hujatannya, seperti itu, tidak. Kalau Bapak tidak ngomong, saya tidak kepingin memperkeruh keadaan Bapak. Yang saya berusaha lakukan adalah bagaimana saya menjadi pendamping Bapak, saya sebagai teman curhatnya yang bisa meneduhkan. Seperti begini, Mas, ada pepatah itu kan ini, jadilah perisai yang kuat dikala ada kesusahan, dikala ada kesulitan, dan jadilah matahari yang bisa menerangi. Itu yang selalu saya berikan kepada Bapak selama menjalankan amanah ini. Siap. Sehingga ujatan itu ya pasti menyakitkan, tetapi ketika melihat Bapak tidak terlalu sakit, itu menjadi sesuatu banget, Mas. Contoh begini, kalau kita melihat Bapak dihujat, ternyata begitu masuk kamar, Bapak itu ya cita-cita sebentar, HP itu saya ambil, biasanya kalau masih HP-HPan, kalau udah malam saya ambil, saya taruh di meja, mungkin saya cas. Bapak itu sudah bisa tidur duluan, Mas, saya belum tidur. Artinya memang manajemen berpikirnya Bapak itu luar biasa, itu yang harus dicontoh oleh semua orang. Sangat sabar. Terus politiknya itu susah dibaca. Oh gitu, siap-siap Bu. Oke Bu, ini ngomong-ngomong ke politik Bu ya, setelah 24 September ini kan berakhir, otomatis Bu Wali dan Pak Wali kan tidak tinggal di sini lagi ya. Betul. Nanti akan tinggal di mana Bu setelah 24 September itu Bu? Ya, saya kembali ke rumah kita. Kita punya rumah di Tenggululung, Puri Bunga, rumah kita di Tenggululung, perumahan Puri Bunga. Kita kembali ke sana, dan sekarang saya sudah berkemas, Mas. Saya sudah mulai boyongi barang-barang saya. Gitu Agustus harus sudah clear di sini. Setelah Agustus akhir, barangkali di September ya sana sini gitu. Tapi memang sebelumnya kami tidak terus berdiam di Jalan Ijen 2. Kami tetap, rumah kita itu harus tetap kita suburkan, ya kita sering-sering ke sana, teman-teman kita boyongin ke sana, masak bareng di sana ketika Bapak ada waktu tentunya. Gitu begitu. Ya. Sama ini Bu ya, katanya yang setiap bulan pasti ada waktu sekali untuk pulang ke Trenggalek karena masih ada ibu. Itu gimana gitu Bu? Iya, jadi Bapak ini luar biasa. Jadi orang tuanya Bapak itu Mas Torik sudah sedo semua. Bapak saya sudah sedo, tinggal ibu saya. Karena Bapak melihat ibu saya itu wanita tangguh, membesarkan keempat anaknya dengan bertani, dengan berdagang sampai usia 80. Sekarang ibu saya itu masih ke sawah, Mas. Itu. Maka Bapak melihat kita itu harus sangat berterima kasih kepada ibu saya. Katanya Bapak, terima kasih ke ibu saya seperti terima kasih kepada orang tuanya sendiri. Insya Allah pahala-pahala terima kasih itu akan diterima oleh orang tua kita, seperti itu. Maka Bapak selalu menyempatkan minimal maksimal 1 bulan kita itu harus pulang ngundang ibu ke Trenggalek. Tinggal berdua, Mas, di sana itu. Minta doa dan lain sebagainya. Iya, selalu itu makan bareng, nyenengkan ibu, diajak keliling gitu aja. Siap. Nah, terus langkah politik ini Bu di 2024 ini seperti apa Bu? Ini Pak Wali ini maju lagi atau tidak? Kan kata orang itu kan nggak mungkin pejabat itu cuma sekali, karena kekuasaan itu enak gitu loh Bu, sehingga orang pengen lagi-lagi. Nah, kalau Pak Wali dan langkah politik keluarga Sutiaji ini gimana di 2024 Bu? Ya, jadi saya cerita dulu. Kalau Pak Sutiaji sebetulnya banyak dukungan untuk maju lagi di tahun 2004, Mas. Ya kiai, ya dari perguruan tinggi, belum ya Bapak itu kan orang pergerakan lah, pasti banyak temannya. Sehingga dukungan itu luar biasa untuk kita bisa menyalonkan lagi. Tetapi kembali lagi ke rumah. Saya sebagai istri mengajak Bapak sudah cukup 1 periode. Kenapa? Karena harus ada regenerasi. Insya Allah ndak usah ditanya-tanyakan lagi di 2004.
Pak Wali tidak akan maju, DPR pun tidak akan maju. Tetapi gini Mas, ada yang banyak bertanya kalau Pak Wali tidak maju, Ibu ya tidak maju. Sama sekali saya tidak berminat di sana. Bahkan saya sebagai ASN dan alhamdulillah saya sudah punya jabatan, sama Bapak disuruh resign tahun 2021 saya lakukan resign. Sehingga tidak mungkin lah kalau saya yang maju. Gitu. Kan mungkin Bu, enak. Nah, jadi kan udah nggak jadi ASN, sekarang jadi wali kota kan bisa saja Ibu yang maju gitu. Nah kan nanti kasihan Bapak aja nggak boleh maju, masa saya yang maju, nanti Bapak gantian saya tinggali, tidak mau seperti itu. Nah itu apa Bu kegiatannya nantinya kalau misal nggak maju? Apa kegiatannya? Ya, jadi kalau Bapak itu backgroundnya tuh Ustadz Mas, jadi insya Allah Bapak itu terus bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah nanti kembali ke Ustadz. Walaupun di wali kota Bapak itu masih sering diminta oleh masyarakat untuk memberikan pencerahan ya, ceramah. Dan bahkan Bapak itu keliling Mas, sebelum subuh Bapak itu kan pasti keliling ke masjid-masjid untuk kuliah subuh gitu. Bu, ini kan kalau mau nggak maju, maksudnya terah Sutiaji, keluarga Sutiaji nggak ada yang berpolitik, itu kan mungkin masyarakat banyak yang nggak percaya Bu ya. Itu kan bisa saja nanti berubah, mungkin dengan alasan diminta masyarakat untuk maju. Itu gimana Bu? Apa ada kemungkinan untuk berubah itu Bu? Nah, sekarang nggak maju, mungkin 2024 ketika waktu hari H tetap maju gitu. Pokoknya sampai detik ini kami tidak ada niatan untuk maju Pak Wali dan walaupun saya. Tapi mudah-mudahan Bapak itu kekeh, jangan sampai berubah, harapan saya seperti itu. Tapi karena gini ya Mas, ini menjadi bias ya kalau cerita itu, saya takut nanti masyarakat membiaskan ini. Pak Wali itu adalah anak dari kiai-kiai yang seperti itu. Biasanya kan tawadu ya, murid kepada kiai itu tawadu. Ya saya berharap sekali sebagai istri untuk Bapak tetap bersikekoh tidak mencalonkan di Kota Malang. Tapi tidak tahu kalau di tempat lain ya Mas. Nah ini yang menjadi bias, mohon maaf. Di tempat lain gimana Mas? Guyonan, enggak, ini guyonan saja. Kalau DPR ini juga sudah nggak daftar Bu ya? Tidak. Nah kan nanti ya mungkin usaha gitu ya sama jadi ustadz gitu ya. Insya Allah Bapak itu sudah ya ada rintisan, karena sebetulnya saya juga desain baju-baju kayak gini Mas. Desain baju-baju kayak gini insya Allah kami juga sudah punya pelanggan. Jadi ketika kita sudah selesai, walaupun saya itu pensiunan masih bisa berdaya. Saya selalu mengajak anggota PKK saya, kader-kader saya, perempuan itu harus tangguh kesehatannya, tangguh ekonominya, tentunya tangguh ekonomi, tangguh kesehatan, tangguh sosialnya. Itu supaya bisa tangguh ke sana, apa yang kita lakukan? Ya kita harus selalu kreatif. Kita berani gambling, berani mencoba, maka insya Allah dunia akan ada dalam genggaman. Insya Allah Allah akan memudahkan niat baik kita. Itu aja. Nah, kalau anak nggak ada yang ditujukan ke politik Bu ya? Nggak ada, anak biar bekerja itu. Tapi alhamdulillah anak saya yang barep itu Mas masuk di PDAM di Kota Malang. Itu pun insya Allah tidak ada campur tangan kita. Dia daftar-daftar. Pada waktu itu dua ya, ada BTN sama PDAM, dua-duanya dipanggil sama Bapak istikharah. Ternyata yang diambil dia PDAM. Tetapi selain itu memang nurun ke saya, suka dagang, suka usaha. Anak saya itu buka kecantikan dulu MUA ya. MUA, alhamdulillah dari MUA itu banyak mahasiswa yang ketika wisuda bersama orang tuanya itu pakai jasa anak saya. Tetapi karena sudah kerja di PDAM sehingga waktu itu kan tidak bisa Mas. Berkembang lagi anak saya, MUA-nya itu diberikan kepada teman-temannya. Sekarang buka kecantikan rambut, dia nyewa sendiri di mall. Ya. Tidak ada campur tangan kita. Namanya Bu Lumire Luxmier, ya. Alhamdulillah juga, alhamdulillah pelanggannya sekarang sudah banyak Mas. Kadang saya itu ya kepingin menangis, Masya Allah, anak-anak itu berusaha menunjukkan kepada orang tuanya, tanpa orang tua anak-anak bisa mampu, bisa jalan. Dan ini sudah terbukti ada Luxmier di sana. Insya Allah doanya bentar lagi mau membuka lagi. Ini sudah nyari-nyari
untuk buka cabang. Siap. Oke Bu, terkait di 2024 lagi, kalau yang didukung belum ada Bu ya, atau sudah ada? Tadi kan Ibu menyebut regenerasi. Regenerasi. Nah, yang disiapkan untuk regenerasi mengganti Bapak sudah ada apa enggak Bu? Kalau gambaran sebetulnya sudah ada, cuman kami tidak mau berbicara di sini, Mas. Ini rahasia bagi kami, siapa yang kita dukung. Siap. Bapak ada, saya ada, begitu. Oh beda orang atau sama? Ya insya Allah enggak, karena saya itu apa yang disampaikan Bapak biasanya sudah komunikasi dengan saya, itu yang akan kita dukung bareng-bareng. Siap. Tapi rahasia. Nah, tapi secara survei saya pernah ketemu orang survei itu Pak Sutiaji masih tinggi. Bu, ya. Elektabilitasnya Bapak masih tinggi. Maka ada beberapa partai yang sudah datang ke sini. Dari provinsi juga datang, insya Allah seperti itu. Tapi sampai dengan detik ini Bapak yang ada di benak kita adalah regenerasi. Oh gitu. Ada berapa partai Bu yang sudah mendekat dengan yang ingin Pak Wali Kota maju lagi gitu? Barangkali itu lebih baik tanyanya ke Pak Wali saja ya, takut salah menyampaikan saya. Oke, siap Bu. Oke Bu, ini terakhir, sesi terakhir. Bu, ini kan pembaca kita, pendengar kita banyak yang milenial, orang yang baru lulus kuliah, orang yang ingin sukses. Nah ini apa Bu, mungkin 3 hal agar orang bisa sukses gitu, atau perempuan bisa sukses seperti Ibu Widayati. Ya. Berarti kalau perempuan dari saya sendiri, yang pertama kita itu harus tawaduk kepada orang tua kita, itu ajarannya Pak Wali. Utamakan kita kepada orang tua, jangan pernah menyakiti seorang orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya seperti apa? Dalam menjalani hidup kita harus mengalir seperti air. Yang ketiga ya tentu kita harus kreatif, inovatif. Itu yang harus kita lakukan. Belajarlah seperti yang di dalam Al-Quran ada, belajar sampai ke negeri Cina. Itu sangat luar biasa. Saya kira saya sampai dengan sekarang tetap belajar. Belajar itu tidak harus kita ke pendidikan formal, tapi kita bisa lakukan. Sekarang googling aja sudah banyak yang bisa kita pelajari di sana. Tentu ilmu dari suami-suami kita itu menjadi kekuatan untuk kita bisa berkarir, saya kira itu. Ya, oke, terima kasih Bu Widayati. Kita banyak belajar pagi ini. Saya banyak belajar ke Bu Widayati pagi ini. Semoga teman-teman yang menonton ini juga seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Sampai jumpa dengan tamu-tamu spesial dari Tugu Inspirasi selanjutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.